Selamat datang. Mystikus Channel. Yahya bin Muadz, Lautan Kebenaran Sang Sufi. Abu Zakaria Yahya bin Muadz Ar-Razi, lahir tahun 830 Masehi, salah seorang murid Ibnu Karam, meninggalkan Rai, Iran kota kelahirannya, sebuah kota tua yang masuk bagian dari Provinsi Teheran dan beberapa lama menetap di Bal. Kemudian ia pindah ke Nishapur. Di kota ini ia meninggal dunia pada tahun 258 Hijriah, 871 Masehi. Rai pernah menjadi ibu kota dari Kesultanan Seljuk. Kota ini ditundukkan kaum muslimin di bawah pimpinan Amr bin Zaid al-Halil At-Tai, tepatnya pada tahun 20 Hijriah, 640 atau 641 Masehi, itu di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yahya bin Muadz, saat usia remaja meninggalkan Rai berkelana ke Bal, Afghanistan. Sampai saatnya dia balik ke negerinya, tapi tidak kembali ke Rai, dia memilih menetap di Nishapur, Iran. Sampai dia meninggal di sana pada tahun 871 Masehi. Meninggal dalam usia yang relatif muda, 41 tahun. Yahya bin Muadz Ar-Razi mendapat julukan sebagai Lautan Kebenaran, Pembimbing Ulama, dan Penjelajah Jalan Menuju Tuhan. Tidak tahu persis sebab apa dia mendapat banyak julukan demikian. Tapi sejatinya, Yahya bin Muadz disebut sebagai sufi pertama yang menyatakan secara langsung kecintaannya kepada Tuhan, dan itu disampaikannya dalam syairnya. Sejumlah syair-syair diperkirakan sebagai hasil karyanya. Tuhanku Maha Pengasih, ampunkan dosa-dosaku. Meski perbuatan dosa membuatku takut akan keadilanmu. Tetapi kebesaran kasih sayangmu membuatku berharap dalam Engkau. Tuhan, aku tak layak dapat surga atas perbuatan-perbuatan nista. Tapi aku tak tahan dengan api neraka. Kupasrahkan diri ini pada kemuliaan-Mu. Jika pada hari kebangkitan, ku ditanya, apa yang kau bawa untukku? Aku pasti menjawab, apa yang bisa dikatakan. Seseorang dari penjara, dengan rambut berjuntai. Dan pakaian yang buruk, terbebani kecintaan duniawi. Dan penuh rasa malu, yang dibawa ke hadapanmu. Basuhlah aku dari dosa-dosa, dan dalam pengampunanmu, jangan tampik aku dari hadapanmu. Kata-kata bijak Yahya bin Muadz. Kata-kata bijak seruan pada kebaikan dari Yahya bin Muadz banyak dikutip tokoh-tokoh sufi, dan bahkan dikutip juga oleh kalangan ulama fuqaha. Ujaran-ujaran dan syair-syair yang disampaikannya, meski bercorak sufistik, bisa diterima kalangan fuqaha. Tampaknya, Yahya bin Muadz sebagai jembatan dari dua perspektif, tasawuf dan fikih, yang sulit disatukan. Adalah Fariduddin Atar, Ibnul Jauzi, Abu Nuaim al-Ashbahani, Muhammad Ahmad Ismail al-Muqaddam, Syekh Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, Abdul Malik al-Qasim, dan banyak lainnya, yang mengutip ujaran-ujaran kebaikan dari Yahya bin Muadz Ar-Razi. Berikut kata-kata bijak Yahya bin Muadz. Jadikanlah bagian atau hak seorang mukmin darimu, akan tiga hal, jika engkau tidak memberinya manfaat, jangan engkau memberinya madorot. Jika engkau tak mampu membahagiakannya, jangan engkau beri kesedihan padanya. Jika engkau tak mampu memujinya, jangan engkau cela dia. Malam itu panjang, maka janganlah engkau pendekkan dengan tidurmu. Dan siang itu terang, maka jangan engkau keruhkan dengan dosa-dosamu. Perjalanan dunia bisa ditempuh dengan telapak kaki, sedangkan perjalanan akhirat ditempuh dengan hati. Orang yang bertobat memiliki kebanggaan tak tertandingi oleh kebanggaan apapun, yaitu kegembiraan Allah dengan tobatnya. Menurutku, keterlenaan atau ketertipuan yang terbesar adalah terus-menerus berbuat dosa diiringi rasa harap mendapat ampunan Allah tanpa penyesalan. Mengharapkan untuk bisa dekat dengan Allah tanpa diiringi ketaatan, menanti panen surga dengan benih api neraka. Ingin tinggal bersama orang-orang yang taat tapi berbuat maksiat, menunggu-nunggu pahala tanpa berbuat amal, dan mengharap keridhaan Allah, tapi pada saat yang sama melalaikannya. Wahai manusia, engkau mencari dunia dengan sungguh-sungguh, dan engkau mencari akhirat dengan usaha, seolah orang yang tidak membutuhkannya. Padahal, dunia sudah mencukupimu, walaupun engkau tidak mencarinya,
Sedangkan akhirat hanya didapatkan dengan usaha yang sungguh-sungguh dalam mencarinya. Kisah Yahya bin Mu'adz dan hutangnya. Yahya bin Mu'adz meminjam uang sebesar 100.000 dirham kepada seseorang, kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berpegang di jalan Allah, orang-orang yang berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji, orang-orang miskin, yang menuntut ilmu dan juga kepada para sufi. Tidak lama kemudian, orang-orang yang meminjamkan uang itu menagihnya sehingga Yahya menjadi sangat gundah. Suatu malam ia bermimpi. Dalam mimpi itu Nabi Muhammad berkata kepadanya, "Yahya, janganlah engkau berduka cita, karena aku pun turut bersedih menyaksikan kegundahanmu itu. Bangunlah dan pergilah menuju Khurasan. Engkau akan menjumpai seorang perempuan yang telah menyisihkan 300.000 dirham untuk melunaskan hutang-hutangmu yang sebanyak 100.000 dirham itu." "Ya Rasulullah," seru Yahya, "di kota manakah dan siapakah perempuan itu?" "Berjalanlah dari satu kota ke kota lain dan berkhutbahlah," jawab Nabi. "Kata-katamu akan mendatangkan kesembuhan jiwa bagi umat manusia. Seperti halnya aku menemuimu di dalam mimpi, maka aku pun hendak menemui perempuan itu di dalam mimpi pula." Maka berangkatlah Yahya menuju Nishapur. Di depan kubah Masjid Nishapur dibangunlah mimbar sebagai tempat Yahya berkhutbah. "Wahai penduduk Nishapur," Yahya berseru, "aku datang kemari karena disuruh Nabi Muhammad SAW. Ia katakan kepadaku, seseorang akan melunasi hutang-hutangmu, sesungguhnya aku punya hutang sebanyak 100.000 dirham. Ketahuilah bahwa kata-kataku selalu mengandung keindahan, tetapi hutang ini telah menutupi keindahan itu. Akan kusumbangkan uang sebesar 50.000 dirham, salah seorang dari hadirin menawarkan bantuan. Akan kusumbangkan uang sebesar 40.000 dirham, yang lainnya menawarkan pula. Tetapi Yahya menolak sumbangan-sumbangan ini dengan dalih. Nabi Muhammad SAW hanya mengatakan satu orang. Yahya kemudian memulai khutbahnya. Pada hari pertama, 7 mayat terpaksa diusung keluar dari halayak ramai yang mendengarkan. Kemudian setelah menyadari bahwa hutangnya tidak akan terlunaskan di kota Nishapur, ia pun meneruskan perjalanan ke kota Bal. Di kota ini orang-orang menahan dirinya dan meminta agar ia mau memberikan khutbah. Untuk itu ia mendapatkan sumbangan sebesar 100.000 dirham. Tetapi seorang syaikh di kota itu tidak senang kepada khutbah-khutbahnya karena mengira bahwa Yahya pecinta kekayaan. Si syaikh berkata, "Semoga Allah tidak memberkahinya." Ketika meninggalkan kota Bal, perampok-perampok menghadang Yahya dan merampas semua uang yang dibawanya. Itulah akibat doa si syaikh. Orang-orang yang mendengar peristiwa perampokan itu berkata sesama mereka. Yahya meneruskan perjalanannya ke Hirat, beberapa orang meriwayatkan, dengan melalui Merv. Dalam khutbahnya di kota Hirat ini pun ia mengisahkan mimpinya itu. Putri Pangeran Hirat kebetulan mendengarkan dan mengirim pesan kepadanya. "Wahai Imam, janganlah engkau berkeluh kesah lagi karena hutangmu. Pada suatu malam Nabi berbicara kepadamu di dalam mimpi itu, ia telah berbicara pula kepadaku. Aku berkata kepadanya, 'Ya Rasulullah, aku akan pergi mencarinya.' 'Tidak perlu, dia akan datang kemari mencarimu.' Jawab Nabi. 'Sejak malam itu aku menanti-nantikanmu. Jika gadis lain hanya memperoleh tembaga dan kuningan maka ketika ayah menikahkan aku memperoleh emas dan perak. Barang-barang peraku berharga 300.000 dirham. Semuanya akan kuserahkan kepadamu dengan syarat engkau harus berkhutbah di kota ini 4 hari lagi.' Yahya menyanggupi untuk memperpanjang khutbahnya selama 4 hari lagi. Pada hari pertama, 10 mayat harus disingkirkan. Hari kedua, 25 mayat, pada hari ketiga adalah 40 mayat, dan pada hari yang keempat, 70 mayat. Pada hari yang kelima Yahya meninggalkan kota Hirat dengan membawa barang-barang perang sepenanggungan 7 ekor unta. Ketika sampai di Balham, putranya yang menemaninya membawa barang-barang itu, berkata di dalam hatinya, apabila sampai di kota, semoga ayah tidak menyerahkan semua barang-barang ini dengan begitu saja kepada orang-orang tempat dia berhutang dan kepada orang-orang miskin tanpa sedikit pun menyisihkan untuk diriku. Pada waktu subuh ketika Yahya menghadap Allah dengan menyentuhkan dagunya ke tanah, tanpa diduga-duga sebuah batu jatuh menimpa kepalanya. Berikan uang kepada orang-orang yang berpiutang kepadaku, serunya, dan kemudian ia menemui ajalnya.
Orang-orang yang mengikut jalan Allah mengusung jenazah Yahya di bahu mereka dan membawanya ke Nishapur untuk dikuburkan di sana. Kisah Yahya bin Mu'adz ar-Razi dan saudaranya. Yahya bin Mu'adz mempunyai seorang saudara yang pergi ke Mekah dan kemudian bertempat tinggal di dekat Ka'bah. Saudaranya itu mengirim surat kepada Yahya. Ada 3 hal yang kucita-citakan. 2 di antaranya telah terlaksana. Tinggal 1 lagi yang belum tercapai. Doakanlah kepada Allah semoga Dia berkenan menyempurnakan keinginanku yang terakhir ini. Keinginanku yang pertama adalah melewatkan hari-hari tuaku di suatu tempat yang paling suci di atas dunia ini dan saat ini aku telah berada di tanah suci, suatu tempat termulia dari segala tempat. Keinginanku yang kedua adalah memiliki seorang hamba untuk merawat diriku dan menyediakan air untuk bersuci dan kini Allah telah menganugerahkan seorang hamba perempuan yang baik budinya. Keinginanku yang ketiga adalah untuk bertemu denganmu sebelum ajalku. Doakanlah kepada Allah. Semoga Dia mengabulkan keinginanku ini. Yahya menjawab surat saudaranya itu. Berkenaan dengan isi suratmu bahwa engkau menginginkan tempat terbaik di atas dunia, hendaklah engkau menjadi yang terbaik di antara semua manusia dan setelah itu tinggallah di sembarang tempat yang engkau kehendaki. Suatu tempat menjadi mulia karena orang-orang yang menempatinya, bukan sebaliknya. Mengenai keinginanmu, akan seorang hamba yang ada pada saat ini telah engkau dapatkan, jika engkau adalah seorang manusia yang benar dan berbakti, niscaya engkau tidak mengambil hamba Allah menjadi hambamu sendiri, karena menghalangi dirinya untuk mengabdi kepada Allah dan membuatnya sibuk untuk mengabdi kepadamu. Engkau sendirilah yang harus menjadi hamba. Engkau ingin menjadi seorang yang dipertuan padahal yang patut dipertuan hanyalah Allah. Menghambakan diri adalah kewajiban manusia. Seorang hamba Allah haruslah menjadi seorang hamba. Jika seorang hamba Allah menghasratkan kedudukan yang hanya pantas dimiliki Allah, maka ia tak ubahnya Fir'aun. Terakhir sekali, tentang keinginanmu bertemu denganku, sesungguhnya jika engkau benar-benar memikirkan Allah, niscaya kau takkan teringat kepadaku. Karena itu, mengabdilah kepada Allah sehingga sedikit pun tiada ingatan kepada saudaramu di dalam pikiranmu. Dalam pengabdian itu kita harus rela untuk mengorbankan putra sendiri, apalagi seorang saudara. Jika engkau telah menemukan dia, apakah artinya aku bagimu? Jika engkau belum menemukan dia, apakah faedah yang dapat kau petik dari perjumpaan kita? Yahya bin Mu'adz ar-Razi meninggal dunia dalam usia terbilang muda. Meski tidak ditemukan karya berupa kitab darinya, namun namanya tetap dikenang sebagai ahli hikmah yang terus dibicarakan hingga kini. Dan dia bukanlah satu-satunya ahli hikmah yang tidak memiliki karya tulis, banyak lainnya, di antaranya Al-Fudail bin Iyad, Zunnun bin Ibrahim al-Mishri, Abu Ishaq, Ibrahim bin Edham, Bishr bin al-Harits al-Hafi, Sari bin Mughallas as-Sakati, Sakik al-Balhi, Makruf al-Karhi, dan masih banyak lainnya. Nama-nama mereka tetap abadi dan dikenang sepanjang masa, ditulis dengan tinta emas. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share dan subscribe serta klik tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.